Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين ومن سلك على نهجه وجاهد في سبيله إلى يوم القيامة. خاتم الأحبة رحمكم الله، اتقوا الله حق التقوى حيث قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد إخواني الأعزاء رحمكم الله، Allah Subhanahu wa ta'ala firman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan haram. 4 bulan ini ikhwati fillah rahimahumullah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ثلاثة متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب، وآب. Ada 3 bulan yang berurutan. Urutan pertama adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab, Ramadan. Kita yang khatifalah rahimahumullah berada di awal daripada 4 bulan haram tersebut. Kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu daripada bulan-bulan haram. Dinamakan Dzulqa'dah pada saat jahiliyah, orang-orang Arab menamakan bulan ini dengan bulan Dzulqa'dah karena di bulan ini qa'ada artinya duduk atau tidak melakukan aktivitas. Orang-orang Arab jahiliyah dulu pada saat bulan Dzulqa'dah mereka menghentikan aktivitas daripada berperang. Itulah diantara sebab dinamakannya bulan ini dengan Dzulqa'dah. Orang Islam mengadopsi bulan ini menjadi bulan haram. Dan tentunya ada perbedaan terkait 4 bulan haram dengan bulan-bulan yang lain seperti bulan Dzulhijjah. Pada bulan haram atau Dzulqa'dah ini, jika kita lihat di Fathillah nazarahumullah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan yang telah ditentukan. Para ulama mengatakan bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Artinya Dzulqa'dah ini adalah bulan dalam rangka mempersiapkan kaum muslimin, baik yang akan berpergi haji ataupun yang tidak berpergi haji secara fisik, namun bagaimana dia mempersiapkan secara mental untuk tetap dalam keadaan beribadah sebagaimana orang-orang yang pergi berhaji dengan fisiknya ke Baitullah Al-Haram yang penuh dengan niat ibadah.
Dan di antara para ulama mengatakan hikmah kenapa kemudian Zulqa'dah termasuk daripada bulan-bulan haji, karena memang kita tahu tidak seperti sekarang, pada saat dulu orang-orang ketika pergi haji membutuhkan waktu yang lama dikarenakan sekian panjang perjalanan yang harus ditempuh, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke Baitullahil Haram. Dan itulah maka bulan haji dimulai dari bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Adik-adik benar rahimahullah. Maka bulan Zulqa'dah ini adalah bulan terbang kita untuk kemudian melakukan muhasabah, melakukan murajaah, melakukan introspeksi diri kita. Untuk melakukan introspeksi diri kita terkait apa amal yang telah kita lakukan atau amal-amal yang akan kita lakukan. Dan kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Muhasabah tidak hanya dilakukan terhadap amal-amal yang telah kita lakukan, namun juga amal-amal yang akan kita lakukan. Terlebih 2 bulan yang oleh Fatih Bilal Zarahimahullah, atau mungkin sebulan yang lalu, tidak sampai 2 bulan. Kita semua berada dalam masa bulan yang penuh dengan nilai ibadah, bulan Ramadan, yang setiap siangnya, setiap malamnya insyaAllah ta'ala, dimanapun kita, di rumah atau mungkin di lingkungan kita akan mendapatkan kebanyakan kaum muslimin dalam nuansa beribadah kepada Allah, takarrub kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana selepas daripada bulan Ramadan tersebut? 1 bulan yang kita setelahnya bulan Syawal. Apakah kemudian kita bisa menjaga konsistensi amaliyah kita, ibadah kita, ketaatan kita pada bulan Ramadan sebagaimana atau pada saat setelah Ramadan? Apakah konsistensi kita terus datang ke masjid bersalat berjamaah, tetap kita lakukan tatkala selesai bulan Ramadan, ataukah kemudian telah kita tinggalkan setelahnya karena kita menganggap telah selesai bulan ibadah? Apakah konsistensi kita untuk kemudian salat tarawih yang mulai bulan Ramadan dengan tarawihnya masih kita lakukan setelah bulan Ramadan di bulan Syawal kemarin, atau bulan sudah kita lalui setelah bulan Ramadan? Apakah kemudian saum yang kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan masih kita lanjutkan di bulan Syawal kemarin dengan 6 hari bulan Syawal saumnya, kemudian kita lakukan dengan saum Senin Kamis kita atau saum sunnah lainnya? Apakah masih kita lakukan seperti Bilal Zarahimahullah? Apakah zakat yang kita keluarkan di bulan Ramadan masih kita lakukan juga dengan kita buat sebagian rezeki kita yang infak, sedekah kita atau wakaf kita? Dalam amal-amal yang lain di Bilal Zarahimahullah. Di antara ciri terimanya amal seseorang, di antara ciri terimanya Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan min alamat qabul ibadah atau min alamat qabul ta'at ba'daha. Di antara ciri terimanya ketaatan seseorang adalah ketaatan melainkan ketaatan setelahnya. Ketaatan kita luar biasa insyaallah ta'ala selama kita Ramadan. Ketika ketaatan tersebut tetap terjaga, melainkan ketaatan kembali seperti Ramadan di bulan Syawal kemarin, di mana teruskan ketaatan kita di bulan Ramadan saat kita di bulan Syawal kemarin, maka insyaallah ta'ala itu adalah ciri terimanya ketaatan selama Ramadan kita. Jadi ketika kemudian terjadi penurunan secara drastis, terjadi perubahan 180 derajat dari nuansa dekat dengan Allah menjadi jauh dari Allah, dekat dengan masjid jadi jauh dari masjid, dekat dengan sajadah yang jadi jauh dengan sajadah di pada malam-malam hari, kosong punya tatkala siang hari Ramadan, kemudian senantiasa penuh setiap hari siangnya di bulan Ramadan. Jangan-jangan Fatih Bilal Zarahimahullah itu tanda dan terimanya amal ibadah kita, amal kita selama Ramadan. Nah, Zulqa'dah ini Fatih Bilal Zarahimahullah, pintu untuk kemudian kita masuk di bulan ibadah yang baru. Dan di antara hikmah, Allah mengatakan setelah selesai Ramadan, kemudian menjadikan bulan Syawal sebenarnya Zulqa'dah sampai kemudian 10 hari bulan Zulhijjah sebagai bulan-bulan haji.
Ini juga sebagai hikmahnya bahwa Allah mengingat kita ada konsistensi, ada kesinambungan ketaatan amal ibadah kita. Tidak hanya kemudian kita selama Ramadan taat, selesai kemudian Ramadan kita tidak taat lagi atau jauh lagi, kondisi kita tidak seperti Ramadan. Ada disambung oleh Allah Ta'ala. Ramadan selesai bulan Saum kita, masuk Syawal bulan haji kita, Zulqa'dah bulan haji kita, Zulhijjah bulan kemudian kita taat pada Allah. Setelah ada hari raya yang besar lagi bagi kaum muslimin. Ada 10 hari pertama yang kemudian menjadi luar biasa nilainya dibandingkan 10 hari lainnya di bulan-bulan yang lain. Karena itulah maka bahasa lain lagi. Sebulan lalu kita telah atau selama sebulan kita telah meninggalkan Ramadan. Bagaimana kondisi kita? Meroja, lihat kembali. Ketika kita merasakan terjadi perubahan yang sangat signifikan berbeda dengan ketika kita tatkala Ramadan, marilah kita laksanakan istighfar, bertobat kepada Allah. Kita kemudian kembali kita start. Kita kemudian kembali menyalakan mesin ibadah kita. Secara perlahan kita lakukan kembali pelan-pelan ibadah. Pelan-pelan kita kembali menyalurkan Al-Quran setiap hari. Seberapa pun kita mampu hari itu, kemudian kita percakapan yang menambah terus pada hari itu. Pelan-pelan kita mulai bangun malamnya. Kemudian kita kelar sejadah kita sekali pun hanya mulai dengan 2 rakaat. Kemudian ibadah kita. Pelan-pelan kita pergi ke masjid kita untuk beribadah dalam sholat berjamaah kita. Masa ila Zulqa'dah. Jadi ikhwati benar rahimakumullah. Maka inilah ibadah, hikmah dan amal yang kita lakukan. Kemudian juga di bulan Zulqa'dah ini, sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah dulu menamakan Zulqa'dah dari kata qa'adah, ayat kita. Dari bulan itu mereka tidak mengaktifkan, menghentikan daripada aktivitas perangnya, untuk kemudian mereka memuhasabah, mereka membersihkan diri. Sebagai kaum muslimin kita perlu jadikan Zulqa'dah ini sebagai juga terminal kita untuk kita memuhasabah, untuk kita membersihkan diri kita, mentazkiyah diri kita, melakukan pencucian diri kita. Tidak ada seorang pun yang bersih daripada dosa yang mati bila seorang Allah kecuali Nabi yang maksum, para anbiya yang maksum, para anbiya yang maksum daripada dosa-dosa yang ada di dalam Al-Quran. Itu mengatakan maksum daripada dosa besar, tapi tidak daripada dosa kecil. Namun kita tidak maksum daripada dosa besar kita. Begitu tidaklah kita senantiasa melakukan satu tazkiyah. Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah, berbahagia orang-orang senantiasa melakukan pembersihan diri kita. Allah sangat rahim, Allah sangat maha pemurah kepada kita. Selama pintu taubat masih terbuka, selama pintu taubat masih terbuka, maka berapapun, betapapun besar dosa manusia, sekalipun sebanyak awan di dalam hidup, sekalipun memenuhi bumi ini dosa kita ikhwati fillah rahimakumullah. Dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan taubat kita, istighfar kita, maka Allah mendatangkan ampunan sebesar itu pula. Karena melakukan satu proses tazkiyah ada 2 harus kita lakukan. Yang pertama tashriyah, yang kemudian yang kedua tahliyah. Tashriyah mencucikan diri kita dari dosa, membersihkan diri dari dosa dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat pada Allah. Taubat nasuha, kalau kita melakukan dosa besar, selama masih terbuka Allah akan terima taubat kita manakala kita lakukan dengan keikhlasan dan penyesalan terhadap dosa kita. Namun kemudian tidak cukup hanya dengan membersihkan tahliyah, tapi juga kita hiasi dengan tahliyah, hiasi dengan amal saleh. Kalau dulu kita mungkin tidak pernah sholat, misalnya Allah berikan hidayah kita. Kita kembali kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatlah sejak saat ini.
Ada khilaf ulama bagaimana dengan salat-salat yang telah ditinggalkan sekian tahun. Ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan tetap harus diganti salat-salat tersebut. Meskipun hanya dengan sehari sekali dan seterusnya, tapi bergantung mengubah salat-salat tersebut. Ada yang mengatakan dengan cukup membayar melakukan salat sunnah Allah terlihat. Yang penting kita bertobat masuk. Ketika kita biasa berdusta, berbohong, tobat pada Allah. Setelah tobat kita mengazamkan, tekadkan diri untuk senantiasa berkata jujur. Kalau kita pernah mengambil barang orang, mengambil hak orang lain, zalim sama orang lain, tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat sebenarnya menyesal akan dosa itu. Dan kembalikan hak orang lain yang pernah kita ambil di dalam Allah. Nah, selama itu kemudian kita lakukan proses pembersihan takhriyah, kemudian kita melakukan penghiasan dengan amal-amal baik setelah itu, insya Allah maka Allah akan terima pertobatan kita. Ini zalqa'ah. Karena seseorang ketika diberatkan oleh dosa-dosanya, bisa jadi dia mengakibatkan sulitnya dia dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita yang membuat kita sulit melangkahkan kaki kita ke masjid, bisa jadi. Dosa kebatilan kita yang sulit mengeluarkan zakat yang ada pada harta kita, padahal zakat itu adalah hak orang-orang miskin dan 7 orang anggota atau 7 asnaf lain. Barangkali itu adalah dosa-dosa kita memberatkan kita untuk melakukan berbagai amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaklah kita di dalam Zulqa'dah ini memanfaatkan bulan ini sebagai sarana untuk kita melakukan muhasabah, muraja, introspeksi kita. Kemudian kita berazam, bertekad untuk kemudian memulai kembali, mengisi kembali hari berikut kita dengan ketaatan-ketaatan seperti mana kala kita berada di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, lakukanlah proses tazkiyah yang terus-menerus, karena kita tidak pernah luput dari dosa setiap harinya, maka senantiasa kita istighfar dan taubat. Kalau Rasulullah SAW beristighfar 70 kali dan riwayat lain 100 kali, apakah kita tidak cukup hanya beristighfar 70 kali atau 100 kali sebagaimana Rasulullah? Padahal dosa kita tidak pernah luar biasa kita bisa hidup dalam kelas rahimahullah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله ذي الفضل والمن والإحسان فضل ديننا على سائر الأديان. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سلك النهج وجاهد في سبيله إلى يوم القيامة. إخوتي في الله أعز رحمكم الله، اتقوا الله حيث قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في الله رحمكم الله، selain daripada dua tadi, maka perlu juga kita untuk senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik, bantuannya, pertolongannya kepada kita untuk kita bisa tetap istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah terus kepada Tuhanmu sampai datang kematian menjemputmu. Artinya ikhwati billah, tidak ada waktu kita berhenti daripada ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah, selama roh kita masih ada di badan kita, selama belum lepas roh kita daripada badan kita, maka tetap kita diminta untuk tetap beribadah kepada Allah sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam
beribadah kepadanya, jika kita orang-orang tetap konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memastikan kita menjadi orang-orang yang mendapat husnul khatimah, yang kemudian insya Allah dicatat oleh Allah dan dimasukkan dalam hamba-hamba yang saleh di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انصر المسلمين المجاهدين في غزه وانصر المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل بقاع ارضك يا الله يا ارحم الراحمين اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا ذكركم واشكروا على إلهكم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة